أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Allah menurunkan Al-Quran surah Al-Hijr ayat yang ke-94. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Maka sampaikanlah olehmu ya Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Ya, jadi ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mulai berdakwah ke seluruh manusia. Mulai berdakwah ke seluruh antero kota Mekah, ke semua lapisan masyarakat, ya. Bagaimana kemudian Rasulullah SAW itu dalam setiap tindak tanduknya beliau mengikuti arahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Diperintahkan untuk mendakwahi keluarga terdekat, beliau lakukan. Diperintahkan untuk mendakwahi keluarga besarnya, beliau lakukan. Kemudian sekarang Allah nurunkan ayat sebagai perintah untuk beliau berdakwah kepada orang-orang Mekah secara keseluruhan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat arsyadani wa arsyadakumullah. Maka setelah turunnya surah Al-Hijr 94 ini, Rasulullah SAW melakukan dakwah secara terang-terangan ke berbagai tempat-tempat berkumpulnya orang-orang Mekah. Jadi setiap kali ada masyarakat Mekah itu berkumpul, beliau datangi. Ya, kata Syekh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah, beliau berdatang di perkumpulan manusia di Mekah itu, beliau membacakan kitabullah, beliau membacakan Al-Quran. Karena memang tugasnya Rasulullah yang paling utama, ya, dalam surah Al-Jumu'ah itu adalah yatlu alaihim ayatuh. Jadi tugasnya Rasul itu adalah membacakan kepada manusia ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Tugas pertama. Maka ada perkumpulan, Rasul datang, kemudian Rasul membacakan Al-Quran, ya. Rasul sampaikan kepada manusia di Mekah secara umum, sebagaimana semua para nabi dan rasul dulu juga menyampaikan kepada umatnya. Jadi kata Syekh Shafiyur Rahman, Rasulullah SAW memulai dakwahnya dengan dakwah yang juga dilakukan oleh seluruh nabi dan rasul. Apa itu? Yakni mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat yang ke-25. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni ila akhirih, ya. Wa ma arsalna min qablik, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu ya Muhammad. Ya, berarti tidaklah kami mengutus semua rasul sebelum kamu, semuanya itu illa nuhi, kecuali semuanya kami wahyukan kepada mereka annahu la ilaha illa ana, ya, bahwasannya tidak ada ilah di dunia ini melainkan aku, kata Allah Subhanahu wa taala, fa'buduni, maka sembahlah atau ibadahlah kamu sekalian kepadaku, kata Allah. Itu yang Allah wahyukan kepada para nabi dan kepada para rasul semuanya, semenjak Nabi Adam, Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya semua nabi dakwahnya sama, yang pertama. Bahkan kalimatnya itu setiap nabi, kalimat dakwah tauhid yang disampaikan oleh seluruh nabi dan rasul kepada umatnya itu semuanya hampir sama. Semuanya hampir sama. Misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang dakwahnya Nabi Nuh. Ini ada beberapa nabi yang Allah kisahkan di dalam surah Al-A'raf. Ketika para nabi dan rasul itu berdakwah kepada kaumnya,
Ya, Nabi Nuh itu Al-A'raf ayat yang ke-59. Awalnya, kisahnya sampai 62. Allah berfirman, laqad arsalna Nuhan ila qaumihi. Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, faqala, ya, kemudian Nuh itu berdakwah menyeru kaumnya, ya qaumi, kata Nuh, wahai kaumku, u'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh, ya, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagi kalian selainnya. Inni akhafu alaikum azab yaumin azim. Kata Nuh, sesungguhnya kalau kalian tidak mengikuti apa yang aku seru ini, aku mengkhawatirkan kalian akan ditimpa azab yang besar pada hari kiamat. Ya, jadi itu kasih sayang yang sebenarnya dari seorang Rasul kepada umatnya. Ya. Itu kasih sayang sebenarnya. Kasih sayang sebenarnya ulama kepada umat, kasih sayang sebenarnya seorang orang tua kepada anak, kasih sayang sebenarnya seorang suami kepada istrinya, kasih sayang sebenarnya anak-anak kepada orang tuanya, kasih sayang orang satu dengan orang yang lainnya. Kasih sayang sebenarnya itu adalah kasih sayang yang membuat orang lain itu terhindar dari azab yang besar pada hari kiamat. Ya. Tetapi sama ya. Ya, apa yang ditemukan oleh para nabi dan rasul setelah menyeru demikian itu juga sama. Qala, ya, kata Allah menceritakan apa umatnya Nabi Nuh ketika beliau berkata seperti tadi, al mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalim mubin. Kata Allah Subhanahu wa taala, pemuka-pemuka kaumnya itu kemudian berkata, sesungguhnya kami wahai Nuh memandang kamu ini berada dalam kesesatan yang nyata. Tadi yang mendakwahkan kebenaran itu sama pemuka-pemuka kaum malah dituduh sebagai pembawa aliran sesat. Qala, maka Nuh kemudian berkata, ya qaumi laisa bi dolalatun walakinni rasulun mir rabbil alamin. Wahai kaumku, tidak ada padaku kesesatan sedikit pun, tetapi aku adalah utusan Rabb semesta alam. Uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Aku menyampaikan kepada kalian amanat-amanat Rabbku, dan aku memberikan nasihat kepada kalian, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kalian ketahui. Jadi dalam ayat 62, 59 sampai 62 Allah menceritakan dakwahnya Nabi Nuh kepada kaumnya. Apa kata Nabi Nuh? Ya qaumi u'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sekali-kali sembahlah Allah, karena sekali-kali sesungguhnya tidak ada ilah bagi kalian selain Dia. Nabi Nuh. Dalam ayat yang ke-65-nya Allah menyebutkan dakwahnya Nabi Hud. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ila 'adin akhahum hudan. Dan kami telah mengutus kepada kaum 'Ad. Kami telah mengutus kepada kaum 'Ad saudara mereka Hudan, yaitu Nabi Hud. Qala, Nabi Hud itu mendakwahkan, ya, menyeru kepada kaumnya, ya qaumi u'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Sama kalimatnya. Wahai kaumku, sembahlah Allah, karena sekali-kali tidak ada ilah bagimu selain darinya. Afala tattaqun, maka mengapa kamu tidak mau bertakwa kepadanya? Nabi Hud. Begitu juga Nabi Saleh, masih dalam surah Al-A'raf ayat 73. Wa ila Samuda, ya, dan kami telah mengutus kepada kaum Samud akhahum Salihah.
saudara mereka yakni Nabi Saleh. Qala, Nabi Saleh itu juga menyeru kaumnya, ya qaumi u'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh, sama. Ya. Nabi Syuaib itu dalam ayat 85-nya sama. Nabi Syuaib juga berkata, wa ila Madyan, dan kata Allah, kami telah mengutus kepada penduduk Madyan akhahum, saudara mereka, Syuaiba, yaitu Nabi Syuaib. Apa yang dikatakan Nabi Syuaib kepada kaumnya? Sama, ya qaumi u'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh, wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada ilah sesembahan bagi kalian kecuali Dia. Begitu juga dengan Nabi Ibrahim, begitu juga dengan nabi-nabi yang lainnya sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam kitab Rahiqul Makhtum di sini Syekh Shafiyur Rahman menyebutkan dakwah Rasul pertama kali untuk orang-orang Mekah itu adalah dakwah yang pernah disampaikan juga oleh seluruh nabi dan rasul sebelum beliau. Dakwah ini dakwah yang sama, yakni dakwah tauhid. Ya, dakwah tauhid. Setelah beliau banyak menyampaikan tentang tauhid kepada orang-orang Mekah, bahkan beliau bukan hanya ngomong saja, bukan hanya dakwah dengan lisan, tetapi beliau mulai mempraktekkan ibadah di tempat umum, di pelataran, di sekitaran Ka'bah. Jadi orang-orang kan memang, orang-orang Arab itu memang senang duduk-duduk berkumpul-kumpul di sekitaran Masjidil Haram, di sekitaran Ka'bah. Ya, dan Rasul sengaja beliau ibadah sholat, ya kemarin sudah kita bahas perintah pertama yang turun kepada beliau untuk melakukan sholat, kum fa'anzir. Ya, jadi modal dai itu adalah sholat malam, qiyamul lail. Kemudian beliau terang-terangan melaksanakan itu di tengah kaumnya. Jadi bukan hanya dakwah bil lisan, beliau juga mencontohkan dengan perbuatan. Bahkan kebanyakan dakwah yang lebih efektif itu adalah dakwah dengan perbuatan, ya, yang lebih efektif. Ya, biasanya orang itu kalau sadar karena lisan biasanya didasari karena tidak enak, ya biasanya gitu. Misalnya ada bapak-bapak lagi kumpulan, terus salah seorang dari mereka itu minumnya atau makannya menggunakan tangan kiri. Kemudian ada yang ngomong, Pak, itu nggak boleh, ya dilarang sama Nabi. Adabnya makan dan minum itu pakai tangan kanan. Kata Rasul bersabda, la ta'kulu bishimal fa inna syaitan ya'kulu bishimal. Pakai hadis ya. Ya, janganlah kalian makan dengan minum dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan itu kalau makan dan minum menggunakan tangan kiri. Sering dia mendengar kalimat itu, orang itu menjadi makan dan minum menggunakan tangan kanan. Tapi biasanya kalau pas orang yang sering ngomong itu ada, tetapi kalau pas dia nggak di depan orang yang diomongi, biasanya dia kembali ke tabiatnya. Tetapi kalau kesadarannya orang itu karena melihat perbuatan orang, karena dia takjub, dia senang dengan orang itu akhlaknya baik, biasanya perubahannya itu atas kesadaran sendiri. Ya, itu salah satu keutamaan dakwah bil hal yang dijelaskan oleh para ulama. Ya, jadi orang itu lebih senang melihat tingkah laku, perbuatan orang. Ini orang bisa ngomong yang baik-baik, orang bisa bertindak yang baik-baik. Apalagi nanti sebentar lagi, sekarang sudah mulai ya, musim kampanye. Itu orang mendadak jadi orang-orang baik semua, mendadak jadi berpakaian takwa semua, yang membenci jilbab bahkan itu sekarang sudah keluar-keluar kemana-mana pakai jilbab.
Jadi kalau sekedar ngomong-ngomong yang baik-baik itu semua orang bisa. Tapi yang akan dilihat oleh orang itu sesungguhnya adalah perbuatan sehari-hari. Ya, perbuatan sehari-hari. Maka Rasul itu selain berbicara mendakwahkan Islam dengan lisan beliau, mengajak umat dengan lisan beliau, beliau juga mencontohkan begini cara ibadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Sofiur Rahman, maka Rasulullah SAW melakukan dakwah tersebut ya terus menerus ya setiap hari, dan tidak terasa semakin hari orang yang beriman semakin banyak. Ya, maksudnya setiap hari itu mesti ada saja orang yang mengikuti dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai kemudian terjadi hal yang di pandangan orang-orang musyrik itu celah untuk menyalahkan dakwah. Apa itu? Terjadi keributan di tengah keluarga, karena sebagian keluarganya beriman kepada Rasulullah, sebagian yang lain masih musyrik. Sehingga antara anak dan orang tua, antara suami dan istri, antara paman dan keponakan, antara tetangga, saudara dan saudara yang lainnya, itu terjadi keributan gara-gara sebagiannya mau mengikuti Rasulullah, sebagiannya masih tetap dalam pendirian agama nenek moyangnya. Maka itu dijadikan celah oleh orang-orang musyrik Quraisy untuk menjadikan alasan menolak dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau berdakwah kepada masyarakat musyrikin, berdakwah kepada masyarakat yang kufur, pasti yang mau iman harus barok kepada orang musyrik, harus barok kepada orang kafir, meskipun mereka bagian dari keluarganya sendiri, meskipun itu bapak-bapak mereka sendiri, anak mereka sendiri, saudara kerabat mereka sendiri, atau yang lainnya. Ya, urusan dakwah tauhid. Maka kemudian para pembesar musyrikin, ya Abu Jahal, Abu Lahab, Al-Walid bin Al-Mughirah dan lain-lain, itu mengumpulkan para pembesar Mekah, para sesepuh, ya pokoknya orang-orang yang ditokohkan di Mekah itu dikumpulkan, dan mereka musyawarah di rumahnya Al-Walid bin Al-Mughirah. Ya, beliau ini adalah salah satu tokohnya orang musyrik Mekah, namanya Al-Walid Al-Mughirah. Ya, Al-Walid bin Al-Mughirah. Jadi para tokoh musyrikin ini kumpul di rumahnya dia untuk membahas bagaimana caranya menghentikan dakwahnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam itu dari saya ya. Kalau Al-Walid nggak ngomong begitu, itu islamisasi bahasa. Ya. Maka setelah berkumpul, Al-Walid ini yang paling dituakan. Kata Al-Walid, ketika Abu Jahal sudah di situ, Abu Lahab sudah di situ, dan semua tokoh-tokoh musyrikin sudah kumpul. Kata Al-Walid, mari kita jadikan kesepakatan ya mengenai dakwahnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita harus mendapatkan kata sepakat. Ya, kita harus mendapatkan kata sepakat, jangan sampai ada perselisihan yang terjadi di antara kita. Ya. Jadi kita harus menyepakati satu hal dari pertemuan ini, dan tidak ada yang boleh menyelisihinya. Ya. Maka Al-Walid ngomong, silahkan masing-masing ya dari sesepuh yang datang mengusulkan bagaimana caranya menghalangi, menghalau, mencegah dakwahnya Muhammad. Maka salah seorang peserta rapat itu, dan ini rapat
untuk menolak dakwah, Pak. Ya, jadi bukan rapat untuk program dakwah, bukan ya. Kalau pengurus masjid kumpul ini program dakwah, bentar lagi Ramadan. Ya, gimana kita ada program apa saja? Acara buka bersama berapa kali? Acara kultum mau disetting bagaimana? Imamnya siapa? Nah, itu sudah mulai diprogram ya kan? Itu kalau kaum muslimin kalau berkumpul membicarakan program dakwah, tapi ini perkumpulan ini membicarakan bagaimana caranya menghalangi, menghilangkan dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka salah seorang di antara mereka itu berkata, sudah gini saja, nanti kita sebarluaskan ke masyarakat Mekah ini bahwa Muhammad itu adalah seorang dukun, kahin. Ya. Kata Al-Walid bin Al-Mughirah, tidak, demi Allah. Orang-orang Mekah itu kan untuk masalah Allah itu mereka faham, karena Nabi Ismail kan mereka keturunan Nabi Ismail. Ya, di situ masih banyak peninggalan-peninggalan ajaran dari Nabi Ibrahim seperti tawaf di Ka'bah. Jadi mereka masih sering mendengar nama Allah. Mereka yakin Allah itu ada, yang menciptakan langit dan bumi, yang mengatur alam semesta. Tapi mereka juga selain meyakini Allah sebagai Rabb, mereka juga menyembah berhala. Makanya disebut kaum musyrikin. Ya, kata Al-Walid, tidak, demi Allah itu pendapat yang tidak bisa dibenarkan. Kenapa? Kita ini di sini tahu yang dukun itu yang bagaimana. Ya, kita tahu, masyarakat kita tahu yang namanya dukun itu bagaimana. Kalau kita ngomong ke masyarakat, oh Muhammad ini dukun, mereka pasti tahu kita pasti berdusta, kita pasti memfitnahnya, cari pendapat yang lain. Maka setelah itu ada seorang lagi yang ngomong, oh kalau begitu bagaimana kalau kita sebarluaskan kepada masyarakat bahwa Muhammad ini orang gila, ya, majnun. Ya. Kata Al-Walid Al-Mughirah, sama, tidak, demi Allah kita juga tahu dan orang-orang juga tahu perbedaan mana orang waras juga mana orang gila. Dan kita tahu Muhammad itu dari awal bukan orang gila. Itu namanya bunuh diri, ya. Setelah itu ditolak, ada seorang lagi di antara mereka yang berkata, kalau begitu wahai, bagaimana Al-Walid kalau kita fitnah, ya, kita juluki Muhammad itu sebagai syakirun majnun, tukang syair yang sudah gila, tukang syair. Jadi yang dibacakan berupa Al-Quran itu hanya seperti syair-syair yang suka dibacakan oleh sebagian kita, ya, sastrawan, ya, kalau zaman sekarang ya pencipta lagu, ya, musisi. Yang disampaikan sama Muhammad itu ya seperti itu saja. Sama Al-Walid ngomong, kita itu dari awal ya sudah dididik oleh pendahulu kita untuk lebih senang menghafal, membuat syair daripada membaca dan menulis. Nah, mereka itu umumnya tidak bisa membaca, tidak bisa nulis, tapi pintar merangkai kalimat, ya, syair. Kita tahu mana syair, mana yang bukan syair. Orang-orang Mekah juga tahu bagaimana sajak-sajaknya syair. Tadi di syair itu kalau di dalam bahasa kita ada not-notnya, ya, ada ketukan-ketukannya. Ya. Yang dibacakan sama Muhammad itu semuanya tidak masuk dalam rumusan-rumusan pembuatan syair. Ya. Jadi kalau membuat lagu, membuat musik itu ada standarnya, ya, ada kunci-kuncinya. Ya, setelah nada ini itu hanya mungkin nadanya ke sini, tidak mungkin nadanya ke tempat yang lain. Itu ada rumusannya begitu. Jadi kita itu paham mana syair, mana bukan. Dan orang-orang paham yang dibacakan Muhammad itu nggak ada kaidah-kaidah syairnya, ya, nggak masuk, ditolak lagi. Sebagian mereka ngomong, sudah terakhir,
kita ngomong saja Muhammad ini tukang tenun, tukang sihir. Ya. Al-Walid yang ngomong, tukang tenun, tukang sihir itu kita tahu suka membuat buhul, ya, untuk mensihir orang. Dan kita dan masyarakat tahu Muhammad itu tidak pernah membuat buhul, nggak pernah bisa membuat buhul. Jadi semua usulan untuk menghalangi dakwah itu semuanya nggak ada yang pas. Semuanya nggak ada yang pas. Mau disebut dukun nggak mungkin. Mau disebut orang gila secerdas itu, ya kan? Mau disebut tukang syair juga tidak bisa. Disebut tukang sihir, tukang tenun juga tidak pernah mencelakai orang. Ya. Maka semua upaya ya untuk memfitnah dakwahnya Rasul itu sebetulnya mereka sudah tahu, nggak ada yang pas. Ya. Jadi meskipun nanti ya, yang lucu ya, ujung-ujungnya apa yang sudah tidak mereka sepakati dengan terpaksa itu juga yang mereka gunakan. Jadi ini dipaksa-paksa. Ya, para sesepuh ini ngerti, dia ini Muhammad ini bukan dukun, bukan tukang sihir, bukan orang gila. Tapi nggak ada cara lain, nggak nemu cara lain sudah. Kalau ada orang datang kita ngomong, nanti jangan dengerin Muhammad ya, dia ini orang gila. Ya, jadi julukan-julukan yang mereka tahu. Julukan itu tidak pantas disematkan kepada Nabi Muhammad, tapi karena mereka tidak menemukan julukan lainnya yang pantas, memang tidak mungkin ada julukan yang buruk untuk Nabi Muhammad, maka mereka tetap menggunakan narasi-narasi itu. Ya, sampai sekarang begitu. Ya. Pokoknya julukan-julukan keburukan untuk kaum muslimin, ya, untuk Islam dan kaum muslimin secara umum itu adalah julukan-julukan yang dipaksakan. Sebetulnya ya, kalau mau jujur, nggak ada yang pas, yang benar, yang sesuai dengan apa yang mereka julukan kepada kaum muslimin itu benar-benar ada pada Islam dan kaum muslimin. Justru sebaliknya, yang dukun itu ya di antara mereka. Di antara mereka itu ya ada tukang sihirnya. Di antara mereka itu ya ada tukang sairnya. Di antara mereka itu ada orang gilanya. Ya. Ada orang gilanya. Maka sampai Al-Walid itu, ya, tapi ini pertemuan rahasia, ya. Al-Walid ini sampai ngomong di dalam kitab Ibnu Hisham disebutkan, demi Allah, kata Al-Walid, sesungguhnya ucapan yang dikatakannya itu amatlah manis dan indah. Jadi yang disampaikan sama Muhammad ya berupa Al-Quran, kata Al-Walid, itu amatlah manis dan indah. Akarnya ibarat tandan anggur dan cabangnya ibarat pohon yang rindang. Tidaklah kalian meneduhnya dengan salah satu dari hal tersebut, melainkan akan diketahui kebatilannya. Menuduhnya, ya, tidaklah kalian menuduhnya dengan salah satu hal dari yang tadi itu, ya, melainkan akan langsung segera diketahui kebatilannya. Sesungguhnya pendapat yang lebih dekat mengenai dirinya, mengenai Muhammad itu adalah bahwasanya dia seorang tukang sihir yang membawa suatu ucapan berupa sihir. Karena sihir itu kan untuk menipu manusia, ya, itu namanya sihir. Jadi ada laki-laki senang sama perempuan, ternyata dia ditolak, maka dia disihir perempuannya, ya, sehingga perempuan itu yang tadinya nggak senang menjadi tergila-gila, bukan hanya sekedar itu namanya sihir. Jadi menipu, ya, perjanjian dengan jin bagaimanalah gitu. Jadi dakwahnya Rasul itu seperti sihir. Dengan mendengarkan apa yang Rasul bacakan,
orang itu yang tadinya musyrik, yang tadinya kufur langsung iman. Ya, itu seperti sihir, langsung bisa merubah yang tadinya orang itu akhlaknya buruk, begitu menerima Islam langsung berubah akhlak mulia. Mulia. Terus kemudian kita tambah satu lagi, bahwa Muhammad ini mengajak kepada ajaran yang dapat memisahkan antara orang tua dan anak-anaknya, antara suami dan istrinya, antara paman dan keponakannya, antara keluarga satu dengan keluarga yang lainnya. Maka ini perkara yang disepakati oleh orang-orang musyrikin yang bermusyawarah di rumahnya Al-Walid bin Al-Mughirah, ya. Sampai di dalam Al-Quran surah Al-Mudaththir, ya, dalam Al-Quran surah Al-Mudaththir itu salah satu peristiwa yang dimasukkan dalam surat itu adalah apa yang dilakukan oleh Al-Walid bin Al-Mughirah, ya, dari dimulai ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu fakkara wa qaddar wa qutila kaifa qaddar summa qutila kaifa qaddar summa nadhara summa abasa wa basar ila akhirih. Kita bacakan artinya saja. Sesungguhnya kata Allah dia di sini innahu, sesungguhnya dia itu maksudnya adalah Al-Walid bin Al-Mughirah. Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan apa yang dia telah tetapkan tadi. Setelah dia musyawarah ingin menjuluki semua keburukan-keburukan kepada Nabi Muhammad dan dakwahnya, ternyata nggak ada yang cocok. Tapi tetap dia tetapkan, ya. Tapi dia tetapkan. Kata Allah, maka celakalah dia. Bagaimanakah dia menetapkan? Nggak cocok kok masih ditetapkan. Kemudian celakalah dia. Bagaimanakah dia menetapkan julukan-julukan yang buruk itu kepada Muhammad, yang dia sendiri tahu julukan itu nggak cocok untuk Nabi Muhammad dan dakwahnya. Kemudian dia memikirkan, kata Allah, ya, Al-Mughirah itu terus memutar otak apa yang paling cocok, ya, untuk menjuluki Muhammad dan dakwahnya agar orang-orang tidak mau lagi ikut sama dia. Kemudian, ya, sesudah itu dia bermuka masam, ya. Kemudian dia berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri. Lalu dia berkata, in hadza illa sihrun yu'thar. Sesungguhnya Al-Quran ini tidak lain hanyalah sihir, ya. Jadi kalau Nabi Muhammad itu membaca Al-Quran itu sama Al-Walid bin Al-Mughirah dan orang-orang yang mendukungnya itu disebut sihir, ya. In hadza illa qaulul bashar, ya. Ini cuman ucapan manusia biasa, ya. Ucapan yang didapatkannya dari nenek moyangnya terdahulu, bukan apa-apa. Ya, ini seperti dukun yang komat kamit ingin menyihir manusia. Kata Al-Walid tadi kan, yang paling mendekati apa yang dilakukan Muhammad itu adalah sihir. Itu tadi, dengan dakwah ini bisa merubah keadaan manusia yang tadinya nuansa negatif langsung berubah menjadi bernuansa positif. Ada orang yang putus asa di dalam kehidupannya, hampir bunuh diri, ketika mendengarkan nasihat, dibacakan ayat-ayat Allah, dibacakan kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran, bahwa apa yang kamu
dapatkan dari ujian sewaktu hidup kamu di dunia ini, kalau dibandingkan dengan ujian yang Allah berikan kepada umat-umat terdahulu yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, ujian kamu belum ada apa-apanya. Kamu dalam keadaan yang lebih baik daripada umat terdahulu. Ujian kamu jauh lebih ringan daripada ujian umat terdahulu, tetapi umat terdahulu bisa bersabar menghadapi ujian yang lebih berat. Ya, padahal keadaan mereka lebih susah. Ya, sekarang itu apa ya? Dulu kan miskin, ya kering, panas, dikit-dikit perang, ya nggak suka dibunuh. Dulu itu kondisinya yang sangat susah sekali. Ya, kita sekarang itu kondisinya sangat mudah sekali. Ya, lebih mudah. Kondisi kita itu lebih mudah daripada kondisi umat-umat terdahulu. Ujian kita lebih ringan, lebih sedikit, lebih kecil dibandingkan dengan ujian-ujian umat terdahulu. Bagaimana umat terdahulu dengan ujian lebih besar, dengan keadaan yang lebih sulit, tapi mereka bisa bersabar. Seharusnya kita juga jauh bisa lebih bersabar menghadapi ujian. Ada orang yang tadinya mau bunuh diri, ketika mendengarkan nasihat begitu dalam Al-Quran, langsung sadar, langsung semangat hidupnya. Itu seperti sihir, ya. Seperti sihir. Ada wanita yang senengnya itu buka aurat, pamer-pamer aurat di depan umum, di depan layar televisi, di depan layar kamera, disebarluaskan kemana-mana. Bahkan dia suka mencaci maki para muslimah. Tapi ketika Allah berikan hidayah Islam, langsung 180 derajat berubah. Itu dakwah itu seperti sihir. Dan dakwah itu nilai pahalanya dua, Pak ya. Nilai pahala dakwah itu yang pertama, berdakwah itu sendiri. Ketika kita melakukan dakwah, kita sudah mendapatkan pahala. Yang kedua, ketika orang yang kita ajak mau mendengarkan dan melakukan, itu ada pahala lagi. Artinya pahala dari dakwah itu tidak ditentukan apakah ada yang mendengarkan atau tidak, apakah ada yang mengikuti atau tidak, bukan, tapi apakah kita mau melakukan dakwah itu. Soalnya kalau kesuksesan dakwah itu, kalau orang itu dalam dakwahnya akan mendapatkan pahala ketika ada orang yang mengikutinya. Di zaman dulu ada nabi yang bahkan tidak punya pengikut, ya. Tapi apakah kita katakan nabi dahulu yang tidak punya pengikut itu berarti pahalanya nggak ada dalam dakwahnya? Atau Nabi Nuh, ya, dalam Al-Quran diceritakan beliau berdakwah 950 tahun. Dakwahnya 950 tahun. Berapa pengikutnya? Paling banyak riwayat yang menyebutkan pengikut beliau ada 80 orang. Paling banyak itu riwayatnya. Ada yang menyebutkan hanya 7 orang, ada riwayat yang menyebutkan hanya 10 orang. Yang paling banyak riwayat menyebutkan Nabi Nuh berdakwah 950 tahun, pengikutnya itu adalah 80 orang. Berarti setahun orang itu pengikut ya. Setahun enggak, siji-siji juga enggak milu. Ya. Tapi apa kita katakan Nabi Nuh itu adalah nabi yang pahalanya sedikit karena dakwahnya menghasilkan pengikut yang sedikit? Enggak. Kita tahu nabi yang paling mulia itu Nabi Muhammad. Setelah itu adalah Nabi Ulul Azmi. Dan salah satu Ulul Azmi itu adalah Nabi Nuh. Berarti Nabi Nuh itu juga termasuk nabi yang paling banyak pahalanya. Padahal pengikutnya mungkin paling sedikit di antara ulul azmi, ya. Karena tadi nilai keberhasilan dakwah, pahala yang akan Allah berikan kepada dai itu bukan dari seberapa orang yang mengikuti dakwahnya, tetapi dari dakwahnya itu sendiri. Jadi ada dua. Ketika kita mau berdakwah itu sudah mendapatkan pahala. Sudah ada pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang mengikuti, itu pahalanya bertambah lagi, ya, bertambah lagi. Jadi itu yang dikerjakan oleh orang-orang
musyrikin Quraisy untuk menghalang-halangi dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah masuk Isya? Berapa menit lagi? 2 menit. Jam saya sudah masuk ya. Baik, maka setelah majelis itu bersepakat dengan sesuatu yang tidak mereka sepakati, lucu kan? Ya sudahlah, kita sepakat memfitnah Nabi dan dakwahnya, bahwasanya yang dibawa oleh Muhammadnya adalah sihir. Padahal mereka sudah tahu juga itu adalah sesuatu yang tidak benar, ya. Maka mereka bersepakat semua di antara kita itu harus mengkampanyekan kepada masyarakat, ya, seantero Mekah, bahwasannya hati-hati sama Muhammad, bahwasannya dia ini tukang sihir. Hati-hati kena sihir yang dibawa sama Muhammad. Nanti ya seorang anak bisa membenci orang tuanya, seorang suami, seorang istri bisa membangkang kepada suaminya kalau sampai tersihir dengan Muhammad. Tapi Nabi Muhammad SAW itu tidak terpengaruh dengan kesepakatan jahiliyah mereka ini. Beliau tetap berdakwah. Bahkan ya tidak terasa orang-orang musyrikin Quraisy itu menyaksikan, mendengar dakwahnya Rasul yang berkesinambungan setiap hari, ya, tiba-tiba langsung mendekati musim haji, ya, karena mereka sibuk memikirkan bagaimana cara menghalangi dakwah, mereka lalai, ya, tiba-tiba ini sudah musim haji, sebentar lagi. Kita tahu Jazirah Arab khususnya, bahkan manusia secara umum itu di bulan Zulhijjah itu suka datang ke kota Makkah untuk melakukan tawaf, meskipun tawafnya tawaf jahiliyah. Tapi ini ada orang-orang dari luar kota Makkah akan masuk, maka mereka ngumpul lagi. Masing-masing dari kita duduk berjaga-jaga di setiap pintu masuk kota Makkah. Kalau ada rombongan yang datang, kita ngomong sama mereka, nanti kalau masuk ke dalam kota, kalian ketemu sama anak muda yang namanya Muhammad, jangan dengarkan apa yang dia bicarakan, karena dia ini adalah tukang sihir. Semua penjuru Madinah, penjuru Mekah yang menjadi pintu masuk dari masyarakat luar, itu semuanya ditungguin sama mereka. Semua orang masuk dikasih tahu begitu. Tapi Nabi Muhammad tetap saja, setiap kali ada rombongan masuk, Nabi Muhammad ngikuti dari belakangnya, kemudian beliau mendakwahkan Islam kepada mereka. Setiap Nabi Muhammad ngomong begitu, ada salah seorang dari orang-orang musyrik, ya, paman beliau sendiri, ya, itu Abu Jahal, ngomong, ini Syakirun Majnun. Dari setiap kali ngomong, wahai manusia, mari beriman kepada Allah, belakangnya Abu Jahal ngomong, jangan didengerin, ini orang gila, ya, jangan didengerin, ini tukang sihir. Sampai begitunya orang-orang musyrik untuk menghalau dakwahnya Rasulullah SAW. Tetapi meskipun demikian, beliau tetap melakukan apa yang sudah semestinya beliau lakukan sebagai seorang Rasul, ya. Apa saja metode-metode yang digunakan musyrikin Quraisy untuk menghalangi dakwah, kisahnya akan kita sampaikan di pertemuan selanjutnya insyaallah. Apa yang kita bahas pada malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.